Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Kita akan masuk ke kuliah kalkulus 2 ya. Jadi di perkuliahan kalkulus 2 ini merupakan lanjutan dari kuliah kalkulus yang pertama ya. Kalau kemarin ketemu saya di kalkulus 1, maka kali ini kita juga akan bertemu lagi di kalkulus 2. Oke, di kalkulus 2 seperti biasa di awal perkuliahan kita punya RPS ya, rencana pembelajaran semester, sebanyak 16 kali pertemuan. Kebetulan satu kelasnya saya ampu ya, 2 kelasnya mungkin di Pak Burham ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini sepertinya kelihatannya garis besarnya ada di diferensial dan integral ya. Jadi kalau kemarin di kalkulus 1 kita sudah sampai sedikit diferensial, kemudian integral ya, integral sampai integral tentu. Maka di sini diulang kembali dari diferensial, integral, kemudian ada tambahan di belakang luas volume dengan integral. Nah, mata kuliah ini pustakanya nanti akan saya uploadkan di Classroom ataupun di WA ataupun di mahasiswa Atmaluhur ya, di satu pintu. Buku yang referensi yang pertama ya, Pak Beni ya, buku Ajar Kalkulus 2. Walaupun nanti pada prakteknya mungkin kita bisa berubah ya, sesuai dengan RPS kita ya, karena referensinya ini cukup banyak juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini yang akan kita kerjakan di kalkulus 2 ya. Tadi intinya tentang integral dan turunan ya, turunan dan integral. Ini bagaimana sih konsep matematika seperti turunan gitu ya, diaplikasikan, konsep itu diaplikasikan ke komputasi. Atau bagaimana nanti kalkulus 2 ini konsep integralnya akan memotivasi adanya integral flat ya, integral tingkat yang lebih tinggi yang digunakan untuk mengirimkan fungsi-fungsi sinyal ya dalam teknik informatika ya. Enggak, ada juga nanti bagaimana caranya mungkin ya, pembobotan ya menggunakan integral. Oke, di pertemuan yang pertama ini ya, menjelaskan ruang lingkup kalkulus 2, mengulang gitu ya. Kemudian etika gitu ya. Nah, etika bagaimana kita kuliah semasa pandemi ini online ya. Kemudian 2 sampai 5, pertemuan 2 sampai 5 kita akan mengulang kembali turunan. Nah, mungkin kemarin yang belum turunannya ini, bidang singgung permukaan di R3 ya. Oh, ini juga belum di asimtot ya. Terakhir saya ingat saya sampaikan sampai limit kiri dan kanan ya. Maksudnya ada limit kiri, ada limit kanan juga nih. Nah, limit kiri kan. Jadi di situ kemudian pertemuan ke-6 masih aturan rantai gitu ya. Fungsi implisit. Nah, ini banyak. Kemudian 78 titik stasioner. Nanti akan saya coba cari ke aplikasi ke dunia kalian ya. Ini biar tidak terlalu menghitung matematisnya. Jadi sebenarnya di kuliah ini saya ingin mengajak Anda gitu ya, memahami konsep matematisnya, memahami ya. Kemudian untuk alat bantunya nanti kita bisa menggunakan banyak software. Bisa pakai Matematika 5.0 ya. Bisa juga pakai Microsoft Matematis. Jadi integralnya bisa dihitung di situ.
bisa juga pakai ya banyak ya sekarang software di Android juga bisa ya, di Play Store banyak. Jadi pilihlah nanti software yang bisa mengeluarkan output sekaligus langkah. Jadi ada langkahnya di situ, langkah per langkah. Jadi untuk dunia anak-anak terapan matematik gitu ya, Anda lebih mungkin difokuskan untuk mengetahui bagaimana sih konsep itu berjalan ya, konsep itu bekerja. Jadi pada saat hitungannya mungkin nanti kita sudah bisa menggunakan software. Bahkan dengan software itu nanti kita bisa tahu konsep-konsep yang digunakan di situ. Jadi kalau Anda tahu banyak konsepnya, kemungkinan nanti Anda akan punya banyak ide untuk memodifikasi konsep itu ya. Jadi kalau kita tahu apa isinya itu gitu ya. Jadi kalau memang Anda kritis gitu ya, pada saat Anda diberikan suatu software sederhana, kalkulator, maka pada saat Anda menginputkan dan mengeluarkan hasilnya, kalkulator itu, pastinya Anda berpikir bagaimana sih proses yang dikerjakan oleh kalkulator itu. Nah itu yang ingin saya sampaikan ke mahasiswa. Di bagaimana proses berpikir itu, bahwa konsep-konsep yang kita punya nantinya membantu kita dalam hal berpikir, memodifikasi untuk mata kuliah selanjutnya ya. Nanti kalau di mata kuliah selanjutnya mungkin ada teori wavelet tentang pengiriman sinyal gitu ya. Dari A ke B dikirimkan sinyal dengan gelombang Y sama dengan sin X, persamaan gelombang ya. Mungkin dengan persamaan itu bisa lagi dimodifikasi karena kita tahu bagaimana proses matematiknya. Itu akan dimodifikasi sehingga pengiriman pesan menjadi lebih cepat atau crowdednya menjadi lebih sedikit ya, lebih mulus, lebih cepat sampai gitu ya. Seperti itu. Jadi itu fungsinya bagian matematis di teknik informatika, terutama di bagian kalkulus ini, diferensial integral. Bagaimana nanti menghitung luas area gitu ya. Area itu kan hubungannya dengan integral ya. Nah kemudian integral, ini integral banyak tekniknya. Bahkan nanti kalau integralnya tidak bisa lagi menggunakan rumus, di kuliah berikutnya itu ada namanya matematika komputasi. Itu menghitung bagaimana integral dengan komputasi rumusnya tidak dipakai lagi, hanya menggunakan tambah kurang kali bagi. Kemudian 14-16 dia menghitung luas integral dan menghitung volume ya. Kemungkinan nanti kita akan menggunakan software GeoGebra juga untuk memvisualkan apa yang ingin kita kerjakan ya. Bagaimana nanti kita bisa memvisualkan luasan yang dibentuk oleh kurva itu ya. Bagaimana nanti kita bisa menghitung misalnya volume semangka ya, tanpa harus dituang isi semangkanya. Atau bagaimana bisa menghitung bagaimana volume balon udara gitu ya. Kalau orang fisika malah bagaimana menghitung volume massa suatu planet gitu. Logika biasanya kan kita ambil bendanya, kita ukur ya, kita timbang ya. Padahal planet itu jauh, bahkan manusia belum bisa ke sana gitu. Nah, bagaimana mereka mengukur itu? Nah, di balik itu semua pasti ada konsep matematis integral diferensialnya. Oke, ini gambarannya. Jadi saya rasa setengah bagiannya sudah ada di semester yang kemarin ya. Jadi bagi yang sudah terbiasa nanti boleh ditanyakan ya. Kalau misalnya menemukan hal yang baru atau yang dinilai lebih mendalam, boleh kita diskusikan di kelas. Karena seperti biasa nanti akan saya berikan satu video YouTube di setiap pertemuan. Jadi kalau hari ini Kamis, akan saya usahakan video itu akan muncul di Rabu ya, Rabu sore, dan akan saya bagikan di link WA group. Harapannya nanti Anda tonton, kemudian Anda bisa screenshotkan bagian mana yang susah ya, yang menurut Anda perlu penjelasan khusus. Jadi kalau perlu penjelasan khusus nanti di screenshotkan di grup. Kita punya 2-3 screenshot masalah, nanti akan kita kerjakan di Zoom ya. Zoom ini sifatnya tidak wajib.
Jangan sampai nanti memberatkan kalian sendiri gitu ya, karena harus Zoom setiap perkuliahan, tidak ya. Yang penting adalah yang utama Anda memiliki modul ini, kemudian Anda mengikuti kuliah di YouTube ya. Zoom itu sifatnya fleksibel, boleh diikuti, boleh tidak. Oke, sebelum lebih jauh, ini kuliah kalkulus 2 3 SKS ya. Seperti biasa untuk metode penilaian sama. Nanti akan saya berikan juga pertanyaan absensi, menandakan Anda mengikuti kuliah hari itu sebagai pengganti absen ya. Jadi setiap Anda menjawab pertanyaan absensi, baik itu jawabannya benar atau salah, akan terhitung sebagai absen di hari itu. Oke, ini konsepnya. Kemudian ini ya modul kita yang ini nanti akan saya kirimkan di linknya ya, di satu pintu. Nah, ini kan modul yang pertama ya. Mungkin ini juga akan saya ringkas lagi berdasarkan video YouTube ya. Oke, seperti itu gambarannya di kuliah yang pertama. Nah, ini pemilihan ketua kelas sudah ya, pasti ada ketua kelasnya ya. Tidak perlu lagi ya. Oke, nah ini open mind gitu ya. Open mind seperti tadi, saya ingin memberikan pemahaman tentang konsep ya. Makanya dari konsep itu nanti kita akan cek apakah suatu software itu menggunakan konsep matematik yang mana ya. Terutama topiknya tentang turunan dan integral. Oke, ini pengantar kuliah yang pertama. Selanjutnya untuk hari yang pertama ya, kita buka kelas Zoom ya. Nah, ini setelah kelas Zoom harusnya ini ditonton atau sebelumnya ya, boleh. Intinya di pertemuan pertama ada sesi Zoom terlebih dahulu jam awal ya, bisa jam 8 untuk yang pagi. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan ada gambaran untuk kuliah yang kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.